kekuatan keyakinan ini kepada Allah sehingga kita tidak takut kecuali kepadanya. Semua yang dianggap benar Allah benar di mata kita dan kita perjuangkan sampai mati. Semua yang dianggap salah walaupun semua manusia membenci kita. Ini akhirnya takut kita hanya kepada Allah karena semua makhluk. Saya sudah kasih contoh-contoh tadi. Ada satu makhluk Allah namanya syaitan. Syaitan ini teman-teman sekalian adalah makhluk Allah, istilah dari kalangan jin. Jin itu sama manusia sama-sama melalui populasi dari biologis, kemudian hamil, punya anak dan seterusnya. Cuma memang berbeda, mereka adalah di bawah manusia khalifah, pemimpin. Ya. Sementara jin ini adalah golongan yang di bawah manusia, dipimpin. Makanya dari 124.000 nabi, di antaranya 313 rasul, semua jadi dari manusia, tidak ada dari jin. Kebodohan yang sangat luar biasa, kalau ada di antara manusia minta tolong sama jin. Ini bodoh namanya. Karena mereka di bawah manusia. Mereka tidak mengerti apa-apa sebenarnya. Tidak ada nabi dari mereka. Mereka hanya makhluk seperti hewan-hewan yang hidup. Tapi bedanya mereka diberikan taklif seperti manusia. Di kalangan jin teman-teman, ada jin beriman, ada jin fasik, ada jin kafir. Jin beriman ini sama dengan manusia yang beriman. Kita yang sudah beriman sama Allah sudah tahu. Inilah alam kita. Ini loh minuman kita, air. Makanan kita yang sudah biasa kita lihat, buah-buahan, sayur-sayuran, masakan-masakan, hewan yang boleh disembelih, kita sudah tahu. Ini alam kita. Inilah pakaian kita, inilah kendaraan kita, dan inilah cara ngomongan kita, inilah karakter kita sebagai manusia. Kita dilarang dalam agama untuk pindah ke alam lain, seperti alam hewan. Gak perlu kita masuk ke alamnya hewan. Udah kita cuma tahu makhluknya Allah. Kita gak boleh pindah ke alamnya jin. Kita tidak tahu juga itu alam malaikat. Pokoknya alam kita inilah. Gitu. Gak boleh pindah ke alam lain, sudah. Manusia banyak yang tidak pahami, mereka pindah ke alam jin. Minta tolong sama jin. Jin mukmin sama manusia mukmin sudah tahu ini gak boleh mereka ketemu. Beda, dimensi waktunya beda, makanannya beda, pakaiannya beda, fisiknya beda, beda semua. Allah pencipta sudah memisahkan, jangan interaksi sama mereka. Ini orang beriman sama jin beriman tahu. Baik, yang kedua fasik. Fasik ini jin muslim tapi masih banyak dosanya, sama dengan manusia fasik, banyak dosanya. Dan ada jin yang kafir sama manusia yang kafir. Di alam jin, yang fasik sama yang kafir namanya syaitan. Namanya syaitan. Semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Setiap syaitan datang menggoda, kita disuruh ngusir. Usir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim. Rajim itu terajam, dilempar dengan panah-panah api. Kita tidak boleh berteman, tidak boleh menikah, tidak boleh minta tolong, tidak boleh ngobrol. Kalau datang, usir. Itu konsep dasar agama kita. Nah, syaitan ini tahu betul kalau orang beriman dan faham apa yang saya jelaskan tadi ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan takut pada apapun, termasuk syaitan kan? Karena kita hanya takut kepada Allah sebagai pencipta. Semua ini makhluknya. Untuk apa kita takut? Allah suruh mengatakan dalam Al-Quran, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan pernah takut pada siapapun selain aku, kata Allah. Dan hanya takut kepadaku kalau kalian beriman. Semua itu makhluknya Allah. Syaitan yang paling pertama dia lakukan adalah bagaimana membuat manusia supaya beralih dari takut kepada Allah supaya takut kepada dia. Pengalihan takut ini teman-teman sekalian, makanya kita lihat setiap kali yang berhubungan sama syaitan pasti menakutkan. Ya, pasti menakutkan. Kayak penampakan yang menakutkan, suara yang menakutkan. Manusia-manusia menjadi dukun-dukun. Ya, orang-orang yang tidak pintar dan orang-orang yang tidak normal itu, mereka ini karena kebodohannya minta tolong sama syaitan, gitu kan? Mereka kalau kita datang ke naudzubillah, jangan sampai kalau ada orang lihat prakteknya, praktek mereka pasti itu ada gelap, remang-remang, ada patung korak, ada patung ini, patung itu. Kenapa? Karena pada saat Anda masuk ke tempat praktek itu harus takut dulu. Kalau takut syaitannya bisa kuasain. Kalau tidak takut nggak bisa. Nggak bisa. Lihat sekarang banyak dukun-dukun tuh. Yang sekarang sudah mulai keren-keren. Tampil di TV. Kalau dulu bawa tongkat ada tengkoraknya, sekarang sudah tidak. Gitu kan. Sudah rapi-rapi. Muncullah mereka sebagai dukun-dukun di zaman sekarang. Ada Deddy Corbuzier, ada Tommy Raphael, ada macam-macam semua. Muncul. Itu dukun-dukun semua. Hipnotis orang, tepuk, bisa menari, bisa suruh buat apa, bisa semau dia, itu hipnotis. Hipnotis bagian daripada sihir. Alasannya menguasai alam di bawah sadar, itulah sihir.
Situlah sihir masuk gitu kan. Di situ sihir sebenarnya, hakikat sihir di situ. Makanya kalau di antara orang yang dia mau tepuk pundaknya itu, ada setannya bisikin dia tuh. Nah, ini nggak bisa, ini ibadah. Kamu nggak bisa, suruh turun. Nggak bisa. Karena nggak bisa hipnotis. Yang dihipnotis itu yang dikuasai yang memang takut sama Allah, sama syaitan. Takut sama mereka. Seperti itulah. Nah, syaitan berusaha menakut-nakuti kita teman-teman sekalian. Oleh karena itu, semua yang berhubungan dengan hal-hal takhayul, jangan takut. Makin anda berani, syaitannya makin takut. Kita jalan di kegelapan, kita sendirian di atas kapal, kita sendirian di atas mobil, perjalanan jauh, sendirian di mana, nggak usah takut. Yakin semua ini makhluknya Allah. Anginnya, airnya, syaitannya, binatangnya, semua makhluknya Allah. Nggak ada yang perlu ditakutin. Kalau kita begitu, makhluk Allah yang lain takut. Contoh kita lewat ada anjing. Coba kalau kita berani, anjingnya lari tuh. Tapi kalau takut, ada aura takut, anjingnya bisa merasa kalau kita takut, makin jadi dia. Dia makin gonggong, makin takut, makin lari, makin dikejar. Coba berhenti, gitu kan? Ancam dia lari. Semua begitu makhluknya Allah, termasuk syaitan. Semuanya. Baik, saya kasih contoh-contoh untuk memahami ini. Misal teman-teman sekalian, kalau ada satu rumah ini pernah ada orang bunuh diri. Kira-kira kalau rumah itu ditawarkan kepada Anda, mau beli nggak? Rumah ada orang pernah bunuh diri, mau beli nggak? Kenapa nggak mau? Nah, baik, jawab apa adanya. Kenapa nggak mau beli? Jawabannya takut kan? Nah itu. Baik, itu orang bunuh diri ya. Kita ganti sekarang contoh yang lain. Satu rumah dibunuh oleh perampok. Kalau tadi dia bunuh diri, ini ada perampok masuk ke keluarga dibunuh semua. Mau beli rumahnya nggak? Kenapa nggak mau? Sama takut. Kenapa kita mengatakan takut teman-teman sekalian? Karena syaitan sudah bergabung dengan manusia-manusia yang memang sudah menjadi hamba-hambanya dia, bukan lagi jadi hamba Allah, untuk menakut-nakuti manusia itu. Di Indonesia misalnya digambarkan di sinetron, di film-film, ada ruh gentayangan. Ada kuburan terbuka, keluar pocong. Jalan bisa ketuk-ketuk rumahnya orang, bisa ngomong, bisa minta makanan. Dari mana ini? Dari mana semua ini? Ini khurafat, dusta. Dusta, tidak ada itu. Nggak ada ceritanya tangan bisa tarik orang dari kloset. Apalah macam-macam, tangan bisa jalan sendiri, tangan bisa bicara. Dan memang kita di Indonesia, saya tidak tahu kenapa ya, mayoritas muslim tapi suka dengan takhayul begitu tuh. Suka dengan manusia berubah jadi raksasa. Suka ini, suka yang aneh-aneh. Manusia jadi serigala, manusia jadi singa, manusia jadi ini. Yang tidak masuk di akal. Nggak ada. Di alam manusia nggak ada itu. Tidak ada itu. Tapi dia coba mendobrak keluar dari alamnya dia. Itu alam-alam jin, sudah jin. Dan kita tidak perlu takut dan tidak perlu tunduk sama mereka. Mereka punya peraturan sendiri. Dan mereka takut dengan manusia yang berani. Makanya kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab, wahai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat kau. Umar tidak lihat syaitan. Syaitan lihat kau, syaitan akan cari lembah lain. Karena takut bertemu denganmu. Ulama hadis rincikan, apa sebabnya nih? Karena Umar bin Khattab itu betul-betul yakin dengan Allah. Nggak takut kecuali pada Allah. Jadi syaitan itu sama makhluk Allah yang lain lari semua dari dia. Takut. Jadi kalau kita sedang takut, sebenarnya kita sedang mengeluarkan aura. Dirasakan oleh makhluk Allah yang lain itu. Baik. Ambil dari saya teman-teman sekalian pagi ini dan mulai rombak mindset Anda selama ini yang takut kepada selain Allah. Tidak ada ruh gentayangan. Nggak ada itu semua. Dusta. Nggak ada tuh kuntilanak apalah segala namain di Indonesia macam-macam, gitu kan? Pocong bisa ngomong, bisa jalan, bisa macam itu semua tidak ada. Kalau orang sudah mati teman-teman sekalian bisa balas dendam. Berapa banyak orang yang sudah dibunuh tapi tidak balas dendam tuh. Bahkan di Indonesia ada orang makan jenazah hidup tuh, nggak diganggu, nggak apa-apa dia makan loh. Ini orang dibunuh dimakan sama dia. Untuk ilmunya dia, ilmu syaitannya semua. Tapi nggak apa-apa.